Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI dari daerah pemilihan Bali, Wayan Koster menyambangi krama di 3 desa di Kabupaten Karangasem dalam rangka masa resesnya sebagai anggota legislatif. Pada tiap kesempatan bertatap muka dengan warga, Wayan Koster selalu memohon doa restu agar langkahnya menuju kursi Gubernur Bali diberikan kelancaran dan terwujud. Desa pertama yang didatangi Wayan Koster adalah Desa adat Tiing Tali. Tatap muka politisi PD Perjuangan yang semakin dikenal masyarakat dengan sebutan Koster Bali 1 atau KBS ini, dengan keraba, digelar di Wantilan Pura Pusat Balai Agung. KBS menyatakan selain menyerap aspirasi dari masyarakat dalam rangka resesnya sebagai anggota DPR RI, kedatangannya juga sekaligus untuk melihat dari dekat Wantilan Pura Desa Balai Agung yang telah rampung dibangun. KBS menyatakan wantilan ini merupakan bantuan dari pusat yang diperjuangkannya di Komisi 10 DPR RI. KBS berharap wantilan ini bisa dipergunakan dengan baik oleh krama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan aktivitas adat, agama, tradisi, seni, dan budaya, sekaligus melestarikan kearifan lokal Hindu yang ada di Desa Tiing Tali. Pendesa adat Tiing Tali, Iko Mangpasek menyatakan sangat mengapresiasi komitmen KBS untuk melestarikan adat dan budaya Bali lewat bantuan wantilan ini. Dipilih anggota DPR teman bantuan kamuran dengan komitmen dengan Ragana, perjuangan Ragana, maka memilih anggota DPR di pusat provinsi kabupaten harus betul-betul orang yang teruji, real actionnya real, berkomitmen dia memperjuangkan agama, adat, dan budaya. Makanya dari Desa Adat Tiing Tali ini sangat bersyukur berkat perjuangan beliau. Bukti nyata itu tiap desa adat terutama di Tiing Tali itu pembangunan real dapat bantuan dari beliaunya. Usai tatap muka di Desa Tiing Tali, penyerapan aspirasi KBS berlanjut ke dua lokasi, yakni di Wantilan Pura Taman Desa Taman Sari Ababi dan menghadiri upacara yatnya di Pura Pusa Banjar Telengan Desa Adat Gegelang Kecamatan Banggis, sekaligus melaksanakan persembahyangan bersama krama. Pada kesempatan tatap muka dengan warga, KBS memohon doa restu kepada masyarakat Bali karena akan maju dalam pemilihan Gubernur Bali tahun 2018. KBS mengatakan akan ngayah secara total, tulus dan seluruh-seluruhnya untuk Bali, baik skala dan niskala. Bali dikatakan KBS harus mulai ditata adat dan budayanya, alam dan lingkungannya, serta sumber daya manusianya sesuai saat kerti loka Bali dan dengan pola pembangunan nasional semesta berencana. Oktober 2004 itu yang dilantik menjadi anggota DPR, langsung yang tancapgas nomor 1 itu yang urus guru. Naik itu yang undang-undang guru. Ya, bagi guru yang bersertifikasi dapat tunjangan profesi dia sebesar 1 kali gaji pokok. Nomor 1 itu yang saya buat. Jadi Bapak harus tahu yang bikin undang-undang itu saya, Pak. Harus tahu, Pak. KBS juga menambahkan membangun Bali di tengah era globalisasi saat ini membutuhkan arah, pola, dan kebijakan yang tepat, tegas dan berani, namun tetap berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan real masyarakat. Penerapan pola pembangunan nasional semesta berencana menurut KBS akan mencakup semua aspek pembangunan dan hal tersebut akan diaplikasikan bersama seluruh kepala daerah, kabupaten kota di Bali, beserta peran aktif masyarakat. KBS berharap pola pembangunan nasional semesta berencana akan memberi kesejahteraan bagi masyarakat Bali menuju Bali yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya sesuai konsep ajaran Trisakti Bung Karno. Tim Liputan melaporkan.